Marissa Haque akhirnya buka suara dan berniat untuk meredam perang Twitternya dengan Adi MS. Tapi bagaimanakah hubungannya dengan Didi Kartika? Meski berada di balik jeruji, pesona Ariel tetap selalu ada di mata penggemarnya. Benarkah ia akan menikmati kebebasannya dalam waktu dekat ini, sekitar bulan Februari atau Juli? Mengapa Raffi Ahmad dan Sheila Marcia terus menghindar dari kejaran media? Benarkah keduanya tidak ingin kalau kasus mereka terus dibuka di muka publik? Inilah Selebrita Pagi, Selebriti dalam Berita. Selamat pagi pemirsa, saya Astrid Sudarwanto akan menemani pagi Anda dengan serangkaian berita menarik dari jagat selebritas tanah air. Inilah Selebrita Pagi, Selebriti dalam Berita. Setelah meramaikan hampir seluruh media perihal pertikaiannya dengan Adi MS di dunia maya, Marissa Haque pun akhirnya memutuskan untuk menyelesaikan permasalahannya. Dimulai dari angkat bicara untuk mengklarifikasi hal tersebut hingga meminta maaf kepada Adi MS dan juga keluarganya. Namun benarkah Marissa Haque tetap memutuskan untuk membawa permasalahan dengan Didi Kartika ke ranah hukum? Bagaimanakah pendapat dari Adi MS mengenai hal tersebut? Pemirsa, berikut liputannya untuk Anda. Bahwa saudara Marissa Grace Haque Fauzi dinyatakan telah lulus ujian akhir universitas. Marissa Haque tak bisa menahan haru saat dosen penguji disertasinya menyatakan bahwa dirinya telah lulus menempuh ujian sebagai doktor. 3 bulan berjibaku dengan penelitian hingga menyusuri hutan di pedalaman Riau, perempuan berjilbab ini akhirnya bisa kerja kerasnya dan berhak menyandang gelar sebagai doktor. Ujian terbuka disertasi Marissa Haque ini sekaligus memupuskan keraguan yang pernah dilontarkan Didi Kartika dalam akun Twitternya. Kicauan Didi Kartika ini pula yang memantik perang pernyataan antara Marissa Haque, Adi MS, serta Kevin Aprilio di situs microblogging Twitter. Dalam pernyataannya di Twitter, sejumlah tudingan miring dialamatkan Marissa Haque pada Adi MS. Sadar bahwa tak sepatutnya ia bersikap demikian, usai menjalani ujian terbuka disertasinya di kampus IPB Bogor, dengan berjiwa besar Marissa Haque meminta maaf atas segala kehilafan yang pernah dilakukannya. Permohonan maaf ini pun disambut baik oleh Adi MS. Dan disertasinya buat sendiri, bukan dibikinin orang seperti yang kita tahu banyak ditiup-tiup luar biasa fitnah ya. Jadi ya, saya mesti lebih bijak saat ini saat berubah. Dan saya mohon maaf kalau ada yang merasa tersinggung karena soal pendidikan dan lainnya. From the bottom of my heart, please accept my apology ya. Maafkan saya. Kedepannya saya memang harus lebih rendah hati, lebih bijak, lebih murah senyum. Jadi intinya saya sayang sama mereka, sama keluarga. Karena siapapun sahabat suami saya pasti akan sayang sama. Maafkan saya salah. Kami keluarga menerima maaf dari Ica. Sebelum melayangkan permohonan maaf pada Adi MS dan keluarganya, sempat tersiar kabar bahwa Marissa Haque akan melaporkan Adi MS serta Kevin terkait pernyataannya di Twitter. Dengan berseloroh, Marissa menganggap pernyataannya pada Kevin karena gemas dengan sikap pentolan grup band Viera ini. Itu shock terapi Kevin, soalnya kamu nyanyi banget. Karena apa? Ya, pencemaran nama baik kan delik aduan dari hukum pidana yang aku nanti insya Allah bakal diwisuda di UGM. Kalau delik aduan itu diadukan, gonjreng. Tapi kalau nggak jadi, dimaafkan artinya dan ya udahlah. Tapi dengan harapan lain kali ke depan Adi MS tolong dijaga anaknya supaya tidak nggak gampang. Yang kamu sih Kevin kelihatannya nanti nyun sewu ya, bukan sombong lagi, tapi Kevin harus belajar sama Kak Bella sama Kak Kiki supaya lebih Sofia. Tapi aku maafin kok. Tapi kalau di Kartika Jumadi kayaknya dia masalah tuh. Ya aku nggak tahu siapa dia, nggak pernah ketemu. Saya sama-sama belajar. Saya juga tekankan Kevin untuk kita sama-sama lebih dewasa, termasuk saya lebih dewasa dalam
bertwitteran, berfacebookan dan lain sebagainya. Selain melayangkan permohonan maaf kepada Adi MS dan keluarganya, ibu dua anak ini juga berencana akan mendatangi kediaman Adi MS untuk memperbaiki hubungan persahabatan yang sempat retak ini. Namun selain akan mendatangi kediaman Adi MS, Marissa Haque juga menagih janji Adi MS yang konon akan mengirimkan rangkaian bunga. Ya mungkin aku ke rumahnya Adi kali. Kan kata dia mengirim bunga ke rumah gue, kagak dateng-dateng deh. Hayal, ilusi. Jadi janji, jadi Adi MS janji ngirim bunga ke saya lewat suamiku. Aku tungguin sampai hari ini nggak ada bunganya. Ada pesan mungkin buat Mas Adi MS? Adi mana bungamu? Tak tungguin. Gimana so? Ya wes nanti aku ke rumahmu aja, siapin makanan ya. Aku sama Ikan datang ke rumahmu. Bye Adi, bye MS. Cepet. Menunggu bunga, kami di rumah selalu setiap hari ada bunga. Nah ini pasti akan kita berikan salah satunya buat Marissa Haque. Ya anytime Marissa ke rumah saya, bukan hanya bunga, tapi pasti ada kita makan-makan. Kalau niatnya baik, silaturahmi gitu ya, siapa tahu saya ada makan, minum, kita makan minum sama-sama kan terjadi keakraban yang luar biasa gitu. Itulah silaturahmi gitu ya. Apalagi seorang Marissa Haque yang doktor, ya kan? Saya pasti perlakukan cukup istimewa lah gitu ya. Jika Marissa Haque berjiwa besar untuk mengakui kesalahannya serta meminta maaf pada Adi MS dan keluarganya, namun Marissa Haque enggan memberikan maafnya pada Didi Kartika yang memantik perang pernyataan ini. Tak hanya itu, bahkan Marissa Haque berencana melaporkan Didi Kartika ke polisi karena meragukan gelar doktor yang diperolehnya. Namun sesungguhnya Ikang Fauzi menyayangkan jika masalah ini dibawa ke ranah hukum. Didi Kartika Jumadi ya, saya akan perkarakan. Kapan? Belum nanya, gue lemes sekarang. Bentar ya, itu episode berikutnya aja gimana? Jadi aku tidak bisa memaafkanmu gitu ya, karena aku tidak kenal dirimu dan kamu begitu jahat. Dan kamu memecah belah antara aku dan teman-teman dekat suamiku. Saya pikir kalau Marissa maafkan ya sudah. Buat apa lagi gitu loh. Biarkan dia menanggung segalanya lah. Kalau dia, ya tentunya semua itu ada konsekuensinya. Tapi kita sudah maafkan. Saya pikir itu yang terbaik ya. Harapan saya, sekali lagi saya klarifikasi, yang paling penting di sini adalah Adi MS is a good guy. Dia tidak pernah seperti apa yang dibicarain. Dan mungkin juga sama-sama juga orang pernah ngeledek saya juga banyak kan. Ada dia bilang disfungsional apalah gitu, macam-macam. Mungkin kesel sama ini, jadi akhirnya saya juga yang kena. Orang bilang saya sebut takut istri atau apalah. Buat saya nggak masalah. Orang bilang speak up, tapi saya punya pendirian. Sekarang saatnya saya speak up. Kalau saya sampai ada sesuatu saya dengan Ikang, saya sedih gitu ya. Mudah-mudahan kejadian ini justru makin mengakrabkan persahabatan saya dengan Ikang Fauzi. Secara proaktif selalu ingin mengetuk hati sahabat saya itu. Karena apapun yang terjadi di antara kita ini temenan dari kecil. Ibunya dia seperti ibu saya seperti ibunya dia. Saya bersahabat bukannya sama Adi doang, sama adiknya saya sahabat juga, sama kakaknya saya kenal baik, keluarga aja saya kenal baik. Subhanallah, jadi itu nggak mungkin, nggak ada nilainya buat saya tuh.